Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizna Saumaira Ayuning Faroga dengan NIM 2403318. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan studi literatur atau review buku. Di sini ada 6 buku yang telah saya review. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara garis besar pembahasan dari buku ini. Nah, yang poin pertama itu ada dasar-dasar dalam pendidikan khusus. Poin pertama ini menjelaskan tentang apa sebenarnya pendidikan khusus itu. Jadi, pendidikan khusus itu bukan hanya tentang mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus secara terpisah, tapi lebih ke bagaimana kita menyesuaikan sistem belajar supaya bisa nyambung dengan kondisi mereka. Anak-anak yang punya gangguan belajar, hambatan perkembangan, atau kebutuhan medis tertentu seringkali butuh pendekatan yang berbeda dari anak-anak lain. Nah, lewat pendidikan khusus, mereka bisa tetap mendapat kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang. Di poin ini juga dibahas tentang hukum penting seperti IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act yang menjamin hak anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai. Intinya, semua anak ini memiliki hak untuk belajar dan pendidikan khusus adalah cara untuk mewujudkan keadilan itu di sekolah. Di poin kedua itu membahas tentang tim pendidikan dan perannya. Nah, di poin ini berfokus ke siapa saja yang terlibat dalam dunia pendidikan khusus. Jadi tidak cukup hanya satu guru saja untuk mengurusi anak-anak itu, tapi ada satu tim yang disebut tim Individuals Education Program. Tim ini terdiri dari guru pendidikan khusus, guru kelas, orang tua, psikolog sekolah atau guru BK atau terapis, atau kadang pihak dari luar sekolah kalau dibutuhkan. Masing-masing dari mereka itu punya peran penting. Misalnya guru kelas itu bisa ngasih info soal perilaku anak di kelas, dan orang tua ngasih insight soal kebiasaan anak di rumah, atau psikolog membantu menganalisis hasil evaluasi. Semua orang harus bekerja sama, berdiskusi, dan membuat keputusan bersama agar rencana belajar anak menjadi cocok dan efektif. Jadi pendidikan khusus itu kerja tim gitu, bukan kerja individu. Lalu poin ketiga ada proses rujukan dan evaluasi. Di sini dijelaskan langkah-langkah awal sebelum seorang anak bisa masuk ke program pendidikan khusus. Biasanya prosesnya dimulai saat guru atau orang tua sadar kalau anaknya mempunyai kesulitan yang cukup signifikan dalam belajar, berinteraksi sosial atau perilaku. Setelah itu mereka bisa mengajukan rujukan ke pihak sekolah untuk dilakukan evaluasi formal. Evaluasi itu bisa berupa tes psikologi, observasi, wawancara atau asesmen akademik. Nah, yang penting di sini adalah soal transparansi, yaitu semua proses di sini harus melibatkan orang tua, mulai dari memberi persetujuan sampai diskusi hasil. Jadi bukan sistem yang tidak terlihat, tapi proses yang terbuka dan jujur, supaya semua pihak paham apa yang terjadi dan bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Nah, lalu poin keempat ada menyusun individualized education program. Program ini semacam apa ya, peta jalan khusus yang dibuat untuk tiap anak berkebutuhan khusus. Tim ini bakalan bekerja sama dan menyusun rencana belajar yang spesifik berdasarkan hasil evaluasi tadi. Isinya bisa mencakup tujuan belajar jangka pendek ataupun jangka panjang, strategi pembelajaran yang cocok, atau layanan atau dukungan yang dibutuhkan seperti terapi atau alat bantu, sampai bagaimana cara mengukur keberhasilannya. Orang tua juga diajak bekerja sama dalam proses penyusunannya, jadi mereka punya peran yang penting dalam menentukan arah pendidikan anaknya. Program ini wajib direview dan diperbarui minimal 1 tahun sekali, jadi selalu ada ruang untuk penyesuaian dengan perkembangan anak. Lalu poin selanjutnya adalah layanan dan dukungan. Anak-anak berkebutuhan khusus bisa membutuhkan berbagai jenis layanan tambahan agar mereka bisa belajar secara maksimal. Nah, poin ini membahas semua jenis bantuan itu, mulai dari terapi bicara, terapi okupasi, konseling psikologi, sampai alat bantu pelajar seperti perangkat teknologi. Layanan ini bisa diberikan dalam kelas biasa atau di ruangan khusus tergantung kebutuhan anak. Nah, yang jelas sekolah ini mempunyai kewajiban untuk menyediakan semua yang dibutuhkan anak agar mereka bisa belajar secara optimal. Layanan ini sangat fleksibel, jadi tidak harus sama, tapi bisa diubah seiring dengan perkembangan anak. Jadi pendekatannya benar-benar personal dan adaptif. Lalu poin selanjutnya ada transisi dan perencanaan masa depan. Nah, saat anak-anak sudah mulai masuk usia remaja atau akan lulus sekolah, fokusnya tidak hanya tentang belajar di kelas saja, tapi juga tentang menyiapkan mereka buat hidup di dunia nyata. Nah, disinilah pentingnya rencana transisi. Rencana ini membantu anak mengembangkan keterampilan hidup yang penting kayak mencari kerja, bagaimana cara mengatur keuangan sendiri, atau bagaimana bisa kuliah dengan mandiri gitu. Proses ini juga melibatkan keluarga dan kalau perlu lembaga lain yang bisa membantu. Jadi anak ini tidak hanya lulus tapi juga siap menghadapi dunia luar dengan bekal yang cukup. Poin ini benar-benar menunjukkan pentingnya berpikir jangka panjang untuk membantu anak sukses bukan hanya di sekolah tapi juga di dunia nyata. Saja kita bahas ke bab 2. Di bab ini kita membahas apa itu penilaian atau assessment. Intinya penilaian itu bukan hanya sekedar memberikan nilai, tetapi juga sebagai alat ukur sejauh mana siswa memahami dan berkembang dalam belajar. Penilaian itu juga harus dilakukan dengan cara yang lengkap, akurat, dan tidak salah-salahan. Harus memakai instrumen dan teknik yang sesuai. Nah, di kurikulum 2013, guru wajib menentukan indikator pencapaian dan juga KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Lalu siswa juga diajak untuk ikut aktif dalam proses penilaian, seperti memberi nilai ke diri sendiri atau ke temannya.
Jadi penilaian itu tidak cuma tugas guru saja, tetapi juga proses belajar bersama untuk semua pihak. Lalu selanjutnya ada fungsi penilaian dan 3 jenisnya. Di bagian ini dijelaskan soal 3 jenis pendekatan dalam penilaian. Yang pertama assessment of learning, yang kedua assessment for learning, dan yang ketiga assessment as learning. Singkatnya assessment of learning itu penilaian yang biasa ditemukan seperti ujian akhir atau ulangan harian. Dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Lalu selanjutnya assessment for learning lebih ke penilaian yang dilakukan selama proses belajar untuk membantu guru mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Lalu selanjutnya ada assessment as learning, di mana siswa dilibatkan secara aktif dalam penilaian seperti self-assessment atau saling menilai antar teman. Lanjut ke buku yang ketiga yang berjudul Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus. Kita langsung saja ke bab 2 yaitu asesmen perkembangan kognitif. Nah, di bab ini kita membahas bagian otak yaitu kemampuan berpikir anak. Asesmen kognitif ini penting sekali karena dari sini kita bisa tahu bagaimana cara anak memahami sesuatu, mengolah informasi sampai menyelesaikan masalah. Anak berkebutuhan khusus kadang punya cara berpikir yang unik, jadi kita tidak bisa menilai mereka memakai standar yang sama seperti anak pada umumnya. Di asesmen ini ada 2 level yang diukur. Yang pertama keterampilan dasar seperti mengenali bentuk, menghitung atau menyusun benda berdasarkan ukuran, dan yang kedua adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, misalnya kemampuan anak untuk menganalisis peristiwa atau menyusun cerita. Penilaiannya juga bisa dibuat menarik seperti memakai permainan menjodohkan gambar, teka-teki, atau contoh lain. Dengan begitu, guru bisa tahu di bagian mana anak sudah menguasai dan di bagian mana masih perlu dibantu. Jadi, yang dinilai bukan sekadar benar atau salah, tetapi lebih ke proses berpikir dan cara anak sampai ke jawabannya. Lalu bab ketiga, asesmen perkembangan persepsi. Di bab ini membahas bagaimana anak memproses informasi dari lingkungan lewat panca indera mereka, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan sebagainya. Persepsi itu sangat penting karena menjadi dasar dari proses belajar. Jika anak susah membedakan huruf atau warna, misalnya itu bisa berpengaruh ke kemampuan membaca dan menulis. Di asesmen ini kita lihat seberapa akurat anak dalam membedakan suara, warna, bentuk, atau arah. Untuk anak dengan hambatan sensori seperti tunanetra atau tunarungu, pendekatannya tentu beda dan lebih spesifik. Dari sini kita bisa melihat apakah anak butuh bantuan tambahan dalam pemrosesan sensori dan bagaimana strategi pembelajarannya harus diatur ulang. Lalu bab keempat, asesmen perkembangan emosi. Bab ini membahas ke dunia perasaan anak. Emosi itu hal yang sering dianggap sepele. Padahal untuk anak berkebutuhan khusus ini bisa menjadi tantangan besar. Ada yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya, ada juga yang gampang meledak atau kesal atau marah. Nah, lewat asesmen perkembangan emosi ini kita bisa melihat bagaimana anak menunjukkan perasaan senang, marah, takut, atau sedih. Kita juga bisa menilai apakah mereka punya kontrol emosi yang baik atau tidak, dan bagaimana cara mereka bereaksi saat berinteraksi dengan orang lain. Penilaiannya bisa lewat observasi saat anak bermain, wawancara dengan orang tua atau guru, atau memakai instrumen seperti skala atau kuesioner. Dari sini kita jadi tahu apakah anak membutuhkan bimbingan khusus untuk mengatur emosinya atau tidak, karena kalau emosinya tidak stabil, proses belajarnya juga bisa terganggu. Makanya aspek ini sangat penting untuk digali lebih dalam. Selanjutnya bab kelima ada asesmen perkembangan bahasa. Di bab ini kita berbicara tentang kemampuan berbahasa anak yang terdiri dari 2 sisi, yaitu reseptif, kemampuan menerima dan memahami bahasa, dan ekspresif, kemampuan berbicara, menyampaikan ide, atau mengobrol. Untuk anak berkebutuhan khusus, kadang ada hambatan di salah satu atau kedua sisi ini, misalnya mereka mengerti apa yang kita bicarakan tetapi susah untuk merespon atau ngomong lagi gitu. Asesmen ini juga melihat seberapa jauh anak mengerti instruksi, bisa menyebut nama benda atau cerita mengenai sesuatu. Lalu selanjutnya bab ke-6 yaitu asesmen perkembangan perilaku. Di bab ini kita membahas soal perilaku anak sehari-hari, baik yang positif ataupun negatif. Perilaku ini seperti jendela untuk melihat dunia si anak, apakah dia bisa berinteraksi dengan baik, mandiri, atau malah sering berperilaku yang membuat lingkungannya sekitarnya cemas. Di asesmen ini kita bisa lihat perilaku adaptif yang sesuai harapan sosial seperti makan sendiri, mengantri, atau berbagi mainan dengan teman, dan maladaptif seperti tantrum berlebihan, agresif, atau menarik diri dari sosial. Penilaiannya bisa dari observasi langsung, laporan guru, atau bahkan orang tua. Kita juga bisa memakai skala-skala tertentu untuk menilai intensitas atau frekuensi perilaku tertentu. Hasilnya bisa menjadi dasar penting untuk intervensi perilaku, baik itu terapi perilaku atau perubahan pendekatan di kelas gitu. Nah, selanjutnya di buku ini juga saya mendapatkan contoh kisi-kisi instrumen asesmen dan instrumen asesmen perkembangan dari semua aspek yang tadi, lengkap dengan indikator, butir soal, dan kriteria keberhasilannya. Lalu lanjut ke buku yang keempat yang berjudul Asesmen Membaca, Menulis, dan Berhitung untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita. Ini kita membahas asesmen membaca yang menjadi salah satu kemampuan dasar yang penting dalam proses belajar. Asesmen ini dibagi menjadi 2, yaitu pramembaca dan membaca pemahaman. Nah, asesmen pramembaca dilakukan untuk anak-anak yang akan masuk ke sekolah dasar, khususnya anak-anak tunagrahita atau yang memiliki hambatan kognitif. Proses awalnya dimulai dari identifikasi, di mana guru atau asesor akan mengecek apakah anak memiliki gangguan penglihatan, pendengaran, emosi, atau hambatan lain yang bisa mengganggu proses belajarnya.
Identifikasi ini juga bisa dilakukan dengan cara wawancara ke orang tua dan mengisi formulir data anak. Selanjutnya ke bagian asesmen membaca pemahaman, yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh anak bisa mengerti isi bacaan dan seberapa tepat mereka membaca. Tesnya ada dua, yang pertama tes pemahaman isi bacaan, biasanya dilakukan dengan cara menyimak kemampuan anak saat membaca dan menjawab pertanyaan tentang teks tersebut. Yang kedua ada tes ketepatan membaca. Selanjutnya ke bab 2 yaitu asesmen menulis. Bab ini membahas kemampuan menulis, tetapi bukan langsung menulis kalimat panjang, tetapi dimulai dari keterampilan yang paling dasar yaitu pramenulis. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunagrahita, mereka perlu pelatihan khusus untuk mengasah kemampuan motorik halusnya. Jadi sebelum anak-anak bisa menulis, anak-anak dilatih untuk meraih, meraba, memegang, dan melepas benda-benda kecil. Hal ini kelihatannya seperti sepele, tetapi sangat penting untuk melatih koordinasi tangan dan otak mereka. Nah, itu masuk ke tahap awal menulis seperti memegang alat tulis, menggerakkan pensil, dan mulai menyerin huruf, kata, atau nama mereka sendiri. Bisa memakai huruf balok terlebih dahulu, lalu meningkat ke tulisan sambung. Selanjutnya menyalin dari jarak dekat dan jauh juga dilatih. Nah, karena ini bersambung sama kebiasaan menulis dari papan tulis ke buku. Lalu selanjutnya ada bagian mengeja, di mana anak-anak dikenalkan huruf-huruf abjad. Diajak menyebutkan kata yang sudah mereka kenal sampai bisa mengasosiasikan bunyi dengan huruf. Setelah itu mereka mulai diajarkan mengeja kata dengan aturan yang benar. Intinya bab ini menekankan bahwa sebelum anak bisa menulis dengan lancar, ada banyak sekali tahapan kecil yang harus dilalui dan semuanya itu sangat penting untuk mendukung proses belajar mereka secara keseluruhan. Lalu di bab ketiga yaitu asesmen berhitung. Bab ini membahas soal asesmen berhitung yang sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Tetapi sebelum itu, anak-anak tunagrahita perlu dilatih dulu keterampilan praberhitung mereka. Asesmen ini dilandasi teori dari Piaget yang menjelaskan bahwa anak harus punya dasar yang kuat dulu sebelum bisa paham soal angka dan operasi hitung. Ada beberapa keterampilan dasar yang harus dilatih di sini. Yang pertama ada klasifikasi, di mana anak diajak untuk mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, ukuran, atau berat. Ini melatih logika dasar mereka. Yang kedua ada seriasi atau pengurutan, misalnya menyusun benda dari yang kecil ke besar, atau sebaliknya. Kegiatan ini membiasakan anak mengenali pola dan urutan yang nantinya berguna saat belajar bilangan. Selanjutnya ada korespondensi, yaitu kemampuan anak memahami bahwa jumlah suatu kelompok benda sama dengan kelompok lainnya meskipun bentuk atau warnanya beda. Nah, ini bersambung ke pengenalan konsep angka. Kalau anak sudah memahami isi sama dengan lambang, berarti mereka sudah mengerti bilangan itu mewakili jumlah. Terakhir ada konservasi, yaitu paham bahwa jumlah benda tetap sama walaupun tempat atau posisinya berubah. Ini latihan penting untuk membangun logika matematika anak. Yang berjudul asesmen anak berkebutuhan khusus, pendekatan psikoedukasional. Masuk ke pembahasan poin ke-1, asesmen psikoedukasional anak berkebutuhan khusus. Di sini kita diajak memahami kalau asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya sekedar mengetes kemampuan, tetapi lebih ke proses mengenal mereka secara menyeluruh. Jadi bukan hanya melihat anak dari sisi akademik saja, tetapi juga dari sisi psikologisnya. Asesmen psikoedukasional itu semacam pendekatan gabungan psikologi dan pendidikan yang digabung menjadi satu untuk memahami kondisi anak dengan lebih lengkap. Tujuannya supaya guru, orang tua, dan tenaga profesional lainnya bisa benar-benar mengerti apa kekuatan dan kesulitan yang dimiliki anak. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan strategi pembelajaran yang cocok dan bisa bantu mereka berkembang secara optimal. Jadi tidak ada lagi program pembelajaran yang sama rata untuk semua anak karena tiap anak itu unik, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus. Asesmen ini juga menjadi pondasi utama untuk penanganan dan perencanaan pendidikan ke depannya. Jadi sangat penting untuk dilakukan dengan cara yang hati-hati dan mendalam. Yaitu yang kedua, ruang lingkup asesmen anak berkebutuhan khusus. Di sini menjelaskan bahwa kalau kita berbicara tentang asesmen untuk anak berkebutuhan khusus, itu bukan dilihat dari segi intelektual saja, tetapi jauh lebih luas. Kita perlu menilai lebih banyak aspek seperti sosial, emosional, fisik, bahasa, sampai kemampuan belajarnya. Karena masalah anak tidak selalu terlihat dari nilai di sekolah saja, kadang ada hambatan di komunikasi, interaksi, atau bahkan gangguan motorik yang bisa membuat anak kesulitan belajar. Dan semua itu penting untuk dipahami. Selain itu, asesmen ini sifatnya dinamis, artinya harus dilakukan secara berkala. Anak-anak kan tumbuh dan berkembang, jadi asesmennya juga harus mengikuti pertumbuhan mereka. Tujuan asesmen ini cukup banyak dan semuanya saling berkaitan. Yang paling utama tentu untuk mengetahui secara detail kondisi anak, apa yang terjadi, apa yang jadi potensi mereka, di mana letak kesulitannya, dan bagaimana cara terbaik untuk membantu anak tersebut. Di sini kita mulai masuk ke hal teknis. Jadi di lapangan asesmen itu tidak hanya mengandalkan satu metode saja. Ada banyak teknik yang bisa dipakai, mulai dari observasi, wawancara, diskusi kelompok, hingga penggunaan tes formal atau seperti tes IQ atau tes perkembangan. Semua teknik ini memiliki tujuan masing-masing dan biasanya saling melengkapi. Selain teknik, ada juga alat instrumen yang digunakan dalam proses asesmen, misalnya kuesioner, form observasi, lembar kerja, atau alat ukur psikologis. Pemilihan teknik dan instrumen ini tidak bisa sembarangan, harus disesuaikan dengan karakteristik anak dan juga tujuan dari asesmen itu sendiri. Di sini dijelaskan dengan detail tentang langkah-langkah asesmen yang sistematis. Jadi proses asesmen itu tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, harus ada perencanaan yang jelas, mulai dari penentuan tujuan, siapa yang terlibat, sampai teknik dan instrumen yang digunakan. Setelah itu data mulai dikumpulkan lewat berbagai metode, lalu dianalisis supaya hasilnya bisa dipahami secara objektif. Tetapi tidak berhenti di situ saja, karena hasil dari asesmen juga harus disusun dalam bentuk laporan yang lengkap dan komunikatif. Bukan hanya berisi angka atau grafik, tetapi juga penjelasan yang bisa dimengerti oleh guru dan orang tua.
kedua. Di sini dibahas bagaimana hasil asesmen tadi bisa dipakai untuk menyusun program pendidikan individual atau PPI. PPI itu semacam rencana belajar pribadi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Jadi bukan lagi sistem satu kelas satu cara, tetapi setiap anak punya program yang dibuat berdasarkan data dari hasil asesmennya. Di PPI ini, tujuan belajar anak ditulis secara spesifik dan realistis, metode pembelajaran disesuaikan, bahkan cara evaluasinya pun diatur. Lalu ada buku terakhir yang berjudul Keterampilan Membaca dan Menulis, Teori dan Praktik. Langsung saja ke pembahasan. Pengantar ini mengajak kita untuk melihat pentingnya dua keterampilan dasar yang sering dianggap sepele, membaca dan menulis. Tetapi dua hal ini menjadi fondasi utama untuk proses belajar sepanjang hidup. Penulis menjelaskan bahwa membaca itu bukan hanya sekedar kegiatan pasif, dan menulis itu bukan hanya soal merangkai kata. Keduanya saling berhubungan dan sama-sama penting untuk komunikasi, pengembangan ide, dan penyerapan informasi. Di zaman sekarang, di mana informasi datang dari berbagai arah, kemampuan membaca dan menulis yang baik jadi semakin krusial, bukan hanya untuk pelajar, tetapi juga orang dewasa di dunia kerja. Oleh karena itu, keterampilan ini nggak bisa dianggap remeh dan perlu diasah secara terus-menerus. Selanjutnya ada hakikat membaca. Di sini dijelaskan secara lebih dalam tentang apa itu membaca. Jadi membaca itu bukan cuma aktivitas mengenali huruf dan kata, tetapi juga proses mental yang melibatkan pemahaman, penafsiran, dan penyimpulan. Di saat kita membaca, sebenarnya otak kita sedang bekerja keras untuk menyambungkan antara simbol-simbol atau huruf dengan makna yang sudah kita simpan di memori. Penulis juga bahas berbagai jenis membaca yang sering kita lakukan tanpa sadar, seperti membaca cepat untuk mencari info penting atau skimming dan scanning, membaca mendalam untuk pelajaran, atau membaca untuk hiburan. Setiap jenis bacaan punya tujuan yang berbeda, dan cara membacanya pun harus disesuaikan. Selain itu, membaca juga dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya, minat membaca, dan konteks bacaan itu sendiri. Jadi semakin luas wawasan seseorang, biasanya semakin mudah juga memahami teks yang kompleks. Lalu selanjutnya ada proses membaca. Di sini kita diajak untuk melihat proses membaca itu punya tahapan-tahapan penting yang saling berkaitan, dimulai dari pengenalan visual terhadap huruf, lalu masuk ke pengenalan kata, frasa, kalimat, hingga akhirnya pembaca bisa memahami isi teks secara keseluruhan. Tetapi proses ini tidak secara otomatis. Membaca itu butuh latihan dan strategi yang tepat agar kita bisa cepat dan tepat dan tetap paham. Penulis juga menekankan bahwa pemahaman bacaan bukan hanya soal menghafal isi teks, tetapi juga kemampuan untuk menyimpulkan, menginterpretasikan, dan bahkan mengevaluasi informasi yang dibaca. Faktor internal seperti motivasi, konsentrasi, dan pengalaman membaca sebelumnya sangat mempengaruhi hasil membaca seseorang. Artinya, membaca itu bukan kemampuan yang statis, tetapi bisa dikembangkan. Selanjutnya ada keterampilan membaca. Kalau sebelumnya dibahas prosesnya, di sini kita fokus ke bagaimana cara meningkatkan keterampilan membaca secara teknis. Penulis memberi berbagai strategi membaca yang bisa dipakai dalam situasi yang berbeda, seperti skimming untuk mendapatkan inti bacaan, scanning untuk mencari info spesifik, dan membaca kritis untuk menganalisis isi bacaan. Selain strategi, juga dibahas pentingnya pemahaman terhadap struktur teks, karena setiap teks punya gaya dan penyampaian dan tujuan yang berbeda. Misalnya teks naratif, beda pendekatan dengan teks eksposisi atau argumentatif. Dengan tahu struktur ini, pembaca bisa lebih cepat memahami isi bacaan. Di sini diajarkan bagaimana caranya supaya membaca tidak membuang-buang waktu, tetapi tetap mendapat esensi dari bacaan. Penulis itu mengenalkan beberapa teknik membaca efektif, seperti previewing atau melirik isi bacaan terlebih dahulu sebelum membaca secara detail, predicting atau memprediksi isi bacaan dari judul atau paragraf pembuka, dan questioning atau bertanya-tanya dalam hati selama membaca untuk menjaga fokus. Tujuannya agar pikiran kita tetap aktif saat membaca, jadi tidak hanya mengikuti kata per kata tanpa paham maknanya. Dibahas juga tentang pentingnya lingkungan dalam kondisi saat membaca, seperti tempat yang tenang, pencahayaan cukup, dan menghindari distraksi. Selain itu, kecepatan membaca juga penting, tetapi jangan sampai mengajar cepat doang tetapi isinya tidak masuk ke otak. Keseimbangan antara kecepatan dan pemahaman menjadi kunci membaca yang efektif. Di bagian ini kita diajak untuk mengerti terlebih dahulu apa itu menulis dan kenapa menulis itu penting. Menulis itu bukan hanya tentang membuat kalimat, tetapi juga soal menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas. Sama seperti membaca, menulis juga proses berpikir. Kita perlu memikirkan apa yang mau disampaikan, bagaimana cara menyusunnya, dan apakah pembaca bisa paham. Menulis itu juga bentuk ekspresi diri. Jadi makin sering menulis, makin terlihat cara berpikir dan karakter seseorang. Tahap dalam menulis dari awal sampai akhir. Nah, ada proses-proses dalam menulis. Yang pertama itu pramenulis, yang isinya memikirkan dan merancang ide, lalu menulis draft, yaitu menyusun ide dalam bentuk paragraf, lalu revisi, mengoreksi struktur dan isi, dan editing atau menyunting kata dan ejaan. Jadi tulisan yang bagus itu bukan yang langsung jadi sekali duduk, tetapi yang udah mengalami berbagai proses. Di pembahasan terakhir ini, penulis membahas bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis dari berbagai aspek. Tidak hanya soal isi, tetapi juga struktur, gaya bahasa, dan ketepatan penggunaan kata. Jenis-jenis tulisan juga dibahas, seperti tulisan narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Masing-masing punya tujuan dan gaya penyajian yang berbeda. Misalnya, menulis narasi itu butuh alur yang runtut dan menarik, sedangkan argumentasi harus punya logika yang kuat dan dengan dukungan data. Jadi kesimpulannya dari buku-buku yang telah direview tadi, kita jadi lebih tahu apa itu asesmen, jenis-jenis asesmen, aspek-aspek yang bisa diasesmen, dan kita jadi lebih tahu kalau asesmen itu bukan hanya sekedar memberi nilai, tetapi juga cara kita melihat sejauh mana proses berjalan seorang siswa sudah berjalan. Dengan asesmen, guru bisa mengerti apa yang sudah dikuasai siswa dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, intinya asesmen itu alat bantu agar pembelajaran jadi bisa lebih efektif.